Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya, Selamat pagi, pagi. Bu. Iya, kita ketemu lagi ya di hari ini di pelajaran IPA. Seperti biasa, sudah seminggu Ibu tidak lihat kalian. Ini tampaknya sehat semua. Ini kabarnya gimana? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, sehat Hmm, ya. Yuli sehat, Sehat. Yuli. Kok lumayan diem sehat, aja? Bu. Sehat, lumayan sehat ya. Agak-agak sakit. Lumayan sehat, Bu. Oh iya, oke. Baik, jadi sehari ini seperti biasa kita akan memulai pelajaran IPA. Sebelum mulai, biar pelajaran kita ini bermanfaat, membawa berkah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, coba Yuli, ketua kelasnya ini, oke, dipimpin doa dulu teman-temannya. Yuli. Ya, pelajaran hari ini kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ini, berdoa selesai. Ya, terima kasih Yuli sudah memimpin doa. Oke, Ibu akan cek. Sama-sama, Ibu. Iya, oke, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Seperti biasa nanti kalau ada yang bolos, ada yang alfa ini kan. Oke, Ya, sebentar Ibu Bu. cek Bu. dulu. Oke, Agung ada? Ada, Bu. Oke, udah sarapan Agung? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya. Rika, Rika? Hadir, Bu. Oh ya, Rika hadir. Sehat Rika? Sehat, Bu. Sehat. Oke, Sudirman. Sudirman ada? Kok ibu nggak lihat Sudirman ini duduk paling pojok di mana? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak kelihatan, Bu, dari tadi. Kebiasaan Sudirman ini kalau pelajaran IPA nggak pernah berangkat. Yuli, Takut Yuli. hadir saya, Bu, hadir. Oh iya, Yuli rajin sekali ini ya. Ya, Bu. Iya, oke baik. Paling demen nih, Pak, Bu. Oke, sudah hadir, sudah ibu absen semua. Sekarang kita akan mulai pembelajaran ya. Masuk. Kita kemarin sudah belajar tentang energi ya, energi potensial, energi kinetik. Nah, hari ini kita masih membahas energi. Oke, ibu akan tampilkan, disiapkan dulu, jangan jangan sampai tertinggal tip X, alat-alat tulisnya, gitu ya. Ibu Ya, ambilin Bu, buku. sudah. Ya, anak-anak rajin ini. Nah, udah, udah. Kita kelas, kita. Oke, sudah nampak di layar? Sudah, Ya, Bu. di layar kalian sudah Sudah, nampak Bu. ya? Bu. Aduh. Sudah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas lanjutan materi dari materi kemarin. Kita kemarin udah bahas tentang energi. Hari ini kita akan membahas energi dan perubahannya. Jadi energi dan perubahannya gitu. Jadi energi bisa Bukan, berubah Ibu. ya. Iya, Bu. Iya, nah sebelum kita masuk ke materi energi dan perubahannya, Ibu mau kasih quotes of the day. Jadi quote hari ini ya. Ibu kan biasa nih ngasih-ngasih quote biar kalian semangat ya. Jadi quote of the day hari ini dari Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau mengatakan dengan ilmu kita menuju kemuliaan gitu. Jadi dengan kita belajar, kita akan menuju kemuliaan dalam hal apa? Dalam hal sikap dan pengetahuan gitu ya anak-anak. Jadi kita harus semangat untuk terus menuntut ilmu seperti itu. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kenapa sih kita harus belajar dan apa sih yang mau kita capai di pembelajaran energi dan perubahannya ini. Nah, jadi nanti kalian setelah hari ini kalian bisa menjelaskan energi dan perubahannya itu mencakup apa aja? Mencakup perubahan energi kimia, energi listrik, gitu ya, energi panas, energi mekanik, dan energi terbarukan. Setelah itu, kalian juga bisa menelaah tentang pemanfaatan gitu ya, dari sumber energi alternatif atau energi terbarukan yang ramah lingkungan gitu ya. Paham ya? Tujuan pembelajaran hari Paham, ini kalian Bu. bisa memahami Paham, tadi Bu. ya, bisa menjelaskan dan bisa menelaah gitu. Oke, nah selanjutnya kita ingat-ingat dulu, gitu ya. Kita ingat-ingat dulu. Jadi dulu waktu SMP pernah belajar tentang perubahan energi. Masih ingat gak nih? Apa yang diingat coba? Itu ada gambar kipas. Coba
apa? Kipas itu bisa bergerak kalau kena ada apanya? Coba. Coba Ibu pengen dengar Hmm, suaranya Rika dulu. Coba kipas bergerak. Rika. Ada ada arus listriknya, Bu. Ada arus listrik, benar. Ada energi listrik berarti ya. Nah, kemudian karena ada arus listrik itu kipas bisa bergerak gitu ya. Jadi berubah menjadi energi gerak. Seperti itu. Ternyata energi itu bisa berubah gitu dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Nah, jadi itu hasil ingatan di masa lalu ya terkait perubahan energi. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar lebih jauh, kita membentuk kelompok dulu. Jadi belajar secara berkelompok. Tidak ada yang paling pintar gitu ya. Jadi semuanya harus bekerja sama gitu ya anak-anak ya. Nah, Ya, Bu. caranya kalian menghitung 1 sampai 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 silahkan menyusun bangkunya, itu disusun duduk dengan yang nomor 2 dan seterusnya sampai yang nomor 5. Paham? Paham ya? Ya, oke, Bu. silahkan Paham, Bu. duduk. Ya, geser kursinya, geser kursinya. Kemudian Sudah. geser bang mejanya ya. Ya, duduk. Oke. Oke, sudah duduk berkelompok ini ya. Kelompok satunya sudah ya. Oh, ternyata Agung ada di kelompok 1 ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, Agung Ya, ketua Bu. kelompok 1. Kemudian Yuli kelompok 2 ya. Ya, Ya, Yuli Bu. jadi ketua kelompok 2. Rika kelompok 3. Ya, Iya, Bu, ya, oke. kelompok Heeh, 3. oke. Oke, di sana kelompok 4 ada Dea ketuanya. Oke, heeh. Kelompok 5 ada Hamadin. Oke, oke. Ya. Dah, duduk bersama kelompoknya. Oke, sudah. Kalau sudah duduk berkelompok. Nah, kalian bisa bersama-sama melihat ke layar lagi dengan teman-teman kelompoknya. Kalian udah punya teman ngobrol sekarang ya, teman diskusi. Nah, ternyata ada berita dari Liputan 6 tuh mengatakan Sun Energi itu PT ya, perusahaan gitu, itu sudah meresmikan PLTS. Tahu kepanjangan PLTS ini apa? Agung, barangkali tahu nggak Agung, PLTS ini kepanjangannya apa sih? LTS Pembangkit listrik itu pasti ya. pembangkit listrik tenaga, S-nya itu surya, Bu. Iya, benar, tenaga surya. Surya itu matahari betul ya, panas matahari Iya. gitu ya. Jadi pembangkit listrik tenaga surya kedua yang terbesar di Lampung. Nah, jadi eh kita di salah satu di Indonesia ini juga sudah banyak sumber-sumber energi listrik yang memanfaatkan misalkan tenaga surya gitu, tenaga angin gitu ya, kemudian kincir air seperti itu. Nah, ternyata hari ini kita akan mempelajari itu, ternyata yang ada di alam ini seperti cahaya matahari, kemudian gerak dari air di kincir air gitu, kemudian juga angin itu kalau diolah dengan suatu alat itu bisa berubah menjadi energi yang lain gitu ya anak-anak ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, berdiskusi dan melakukan pengamatan, kita mau nonton dulu anak-anak. Ya, jadi kita akan menonton videonya keren gitu. Nanti kalian bisa menyimak dengan rekan-rekan sekelompoknya ya. Oke. Sebelum Ibu setelkan video, Ibu akan bagikan LKPD dulu ya. Oke, ketua masing-masing Bu. ketua kelompok bisa maju ke depan. Nanti Ibu bagikan LKPD, silahkan dibagikan ke teman-temannya gitu ya. Ya, Nanti Bu. pastikan Ya, semua Bu. kelompok itu sudah membagikan LKPD-nya ke masing-masing temannya. Oke, silahkan maju dulu ketua kelompoknya. Ya, silahkan maju ya, diambil ya. Agung dibagi, Agung ya. Oke, Rika dibagi. Ya, Bu. Ya, Yuli dibagi nih ke teman-temannya ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan menonton video. Tadi ya. Sudah megang LKPD semua, lembar kerjanya sudah ada di pegang masing-masing ya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, sudah, Bu. Sudah, oke. Nah,
Sekarang kita simak dulu videonya. Ini di YouTube ya, ada As linknya. VTS, we've been supporting Terdengar sustainability tidak suaranya? initiatives worldwide. One of those is Forge Tomorrow, a Iklan. global Terdengar Bu. Oke, ini videonya ya, silahkan disimak. Masak, jalan-jalan, atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita, itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya, tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang nggak tinggal di tempat-tempat ini, kita nggak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun nggak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula, yaitu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya nggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang, kita mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, mertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, Oke, sudah ya? Sudah menyaksikan videonya tadi ya? Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi tadi sudah menyaksikan videonya, lucu ya, seru gitu. Jadi di video itu dijelasin gimana sih kalau energi. Jadi energi listrik kita itu 80% masih bersumber dari energi fosil, energi yang tidak bisa diperbaharui. Nah, gimana sih kalau seandainya suatu hari nanti ternyata energi fosil itu karena nggak bisa diperbaharui habis kayak gitu ya. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya atau lembar kerjanya masing-masing. Di situ ada permasalahan yang akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut di materi hari ini, di pertemuan hari ini gitu ya. Nah, oke, sudah membuka lembar kerjanya masing-masing ya. Oke, kemudian laptopnya juga sudah dihidupkan semua ya, masing-masing kelompok laptopnya sudah hidup dan sudah tersambung ke internet. Sudah? Sudah Ibu. Iya. Sudah, Bu. Oke, baik, kalau seperti itu, kalau sudah, silahkan kalian membuka link pad-nya ya, simulasi pad-nya, percobaan virtualnya. Sudah Ibu bagikan juga tadi linknya melalui grup WhatsApp kelas ya. Oke, kalau sudah, Ibu akan juga menampilkan bagaimana, jadi tampilan depannya akan seperti ini nanti ya. Bentuk dan perubahan energi itu anak-anak akan seperti itu. Oke, Ibu akan bagikan ke kalian bagaimana kita melakukan percobaan. Oke, sudah tampil belum di layar? Belum ya? Belum, Bu. Belum Bu.
Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah masuk linknya, sudah masuk ke pet gitu, kalian akan disajikan seperti ini. Kalian akan pilih yang sistem, bentuk dan perubahan energi, kemudian klik yang sistem. Silakan dibuka di lembar kerjanya, gitu ya. Di situ juga sudah ada tata caranya. Jadi di sini bisa di setting ya anak-anak ya. Di sini kita akan mengamati tadi kita kan di awal kita sudah disajikan gitu ya, ternyata apa iya sih kalau seandainya matahari itu bisa mengubah gitu ya, cahaya matahari yang berlimpah ruah ini ternyata apa bisa dirubah seperti itu. Bisa nggak sih kalau dijadikan energi lain seperti itu. Nah, kita amati dulu, bisa nggak juga kalau seandainya air terjun terus angin yang berputar tiada henti di bumi ini tuh bisa nggak diubah ke energi yang lain gitu ya. Nah, hipotesa kalian bisa nggak sih gitu, menurut kalian bisa nggak ya? Rika, menurut Rika gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, oke. Untuk memantapkan keyakinan hipotesa kita itu ya, kita uji hipotesis kita gitu dengan melakukan pengamatan virtual melalui simulasi PET. Nah, jadi di simulasi PET ini ada 3 ya, ada 4, ada 3 ya, tapi di sini 3 yang Ibu cantumkan di lembar kerja. Kalian bisa ganti di sini sistem satunya, kemudian di sini nanti di sini ada sistem 2-nya gitu ya. Kemudian apa yang akan kalian amati itu ada di lembar kerja masing-masing. Ibu contohkan misalkan untuk yang gerak gitu ya. Gerak sepeda, ini kecepatannya bisa diputar ya, ditambah ya kecepatannya. Nanti kalau ditambah maka akan berputar dan menggerakkan apa? Menggerakkan Pedalnya, Bu. pedalnya bergerak ya. Terus ini kan tersambung. Oke, di IPA kan kita pernah belajar gerak roda-roda itu ya. Nah, ini tersambung, kemudian ini menghidupkan generator. Oke, apa yang diamati? Ternyata air yang ada di sebelah sini ya, pemanasnya ini gitu ya, ternyata suhunya meningkat. Nah, simbol energi bisa diklik anak-anak untuk melihat oke, mana saja ada energi-energinya ya, gitu. Oke, itu contoh pertama. Oke, misalkan kita ganti dengan air ini mau kita ganti sama lampu misalkan. Oke. Nah, ketika ini kita gerakkan ya. Ini jaringannya Ibu nih. Tambah, Bu. Tambah energinya, Bu. Oke. Misalkan nanti Ibu ganti ini saja, misalkan Ibu hidupkan. Nah, ini nanti ya. Kalian bisa mengamati juga apa yang terjadi dengan lampunya ketika ada energi yang masuk. Nanti dengan ada perubahan, maka lampunya hidup gitu ya. Jadi air yang mengalir dari keran ini menggerakkan turbin. Nah, dan kemudian menghidupkan generator. Nah, generator ini menghasilkan energi yang bisa menghidupkan lampu gitu. Kemudian kalau diganti dengan kipas, energinya mengalir, maka kipasnya berputar. Nah, ini kalian akan amati nanti, itu ya. Silahkan dilakukan percobaan, Ibu sudah simulasikan. Kalian bisa secara berkelompok gitu melakukan percobaan dengan menggunakan laptop masing-masing. Gitu ya. Ya, Oke, Bu. paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas ya untuk sementara ya. Oke, silahkan Bu. lakukan Ya, Bu. percobaan. Ibu kasih waktu, Ibu berikan waktu 40 menit gitu ya untuk melakukan percobaan dan mengisi lembar kerja. Nanti Ibu akan amati dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi semuanya harus berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Begitu ya anak-anak ya. Oke, paham? Baik, Bu. Baik, oke, silahkan dimulai kegiatan diskusi kelompoknya. Oke. Nah, jadi nanti kalian silahkan di lembar kerja yang pertama itu ada orientasi masalah ya. Gitu. Nah, kalian silahkan mengisi jawabannya di bagian yang sudah disediakan. Tentunya harus berdiskusi ya. Harus berdiskusi. Agung bisa tanya sama kelompoknya, bisa tanya sama Septi gitu ya, diskusi gitu. Nanti Rika juga ya bisa diskusi Ya, Bu. gitu.
Jadi silahkan berdiskusi, kemudian isikan gitu ya. Nah, di bagian yang nomor 2 masih permasalahan juga. Kalian tadi sudah disajikan di awal tadi nonton video kan ya. Ibu lihat seru-seru tadi ekspresinya nonton video. Nah, bagaimana kalau seandainya energi yang tidak bisa diperbaharui itu habis seperti itu? Nah, kalian bisa tuliskan jawabannya di lembar atau di bagian yang sudah diberikan gitu ya. Sudah di lembar kerja juga jelas ada alat dan bahan untuk percobaan dan langkah-langkah mengoperasikan simulasi PET-nya. Begitu ya. Paham semua kelompok ya? Paham, Bu. Paham. Oke, silahkan bekerja dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu sambil ibu akan keliling juga untuk mengamati. Oke, jadi jangan ada yang main-main ya. Siapa tadi itu? Jati coba kembali ke kelompoknya itu. Ya. Oke, silahkan bekerja sama. Ya, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Ya, Gung, gimana Gung? Berarti ini variasikannya berdasarkan apa yang ada di LKPD, Bu ya? Iya, Agung benar sekali. Itu kan ada percobaan 1, percobaan 2, terus ada percobaan 3 ya. Pelan-pelan. Jadi percobaan 1 diselesaikan dulu. Gitu. Oke, Bu. Jadi silahkan ganti tadinya air di gelas beker, ganti lampu, ganti neon, gitu. Terus diganti kipas, gitu. Nanti sudah baru masuk ke percobaan yang kedua, gitu. Pelan-pelan. Pastikan semua temennya mengamati, gitu ya. Oke, Bu. Oke, ibu akan keliling ke kelompok yang lain. Yuli, ini gimana nih Yuli? Aman? Hmm, masih aman, Ibu. Iya, sip, Ya, bagus. berdiskusi. Oke, ibu cek ke Rika dulu. Rika aman? Gimana ini sama teman-temannya ini? Ini Bu, kalau nyoba yang pakai energi surya itu kalau banyak awannya kok nggak hidup lampunya ya? Iya, kenapa itu Rika? Kalau banyak awannya nggak hidup Oh ya? ya. Sudah percobaan 3 nih Rika, ini kelompoknya ini gesit sekali nih. Coba yang ketiga dulu tadi Bu. Oh, penasaran ya? Ya, dilanjutkan. Iya, Nanti kita bahas lah ya, Rika ya. Bagus. iya Bu. Mantap. Oke, ibu akan keliling lagi. Silakan dicoba. Oke, kalau misalkan kalian setelah mengamati temannya ada yang mengoperasikan komputernya, terus ada yang juga bagian untuk mengambil data ya. Jadi datanya sudah disediakan di tabel. Itu ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Satu-satu makanya tadi Ibu bilang. 1 selesaikan dulu, ditulis. Kemudian perubahan energinya apa gitu. Dari apa menjadi apa, seperti itu. Kalau percobaan 1 sudah selesai, lanjut ke percobaan 2 gitu ya. Kalau sudah, lanjut isi tabel di percobaan ketiga gitu ya. Nah, Iya kalau Bu. kayak Rika tadi misalkan, Bu saya coba dari percobaan 3 dulu boleh nggak? Boleh banget. Jadi dari percobaan 3 isi dulu datanya gitu ya. Nanti ke percobaan 2, ke percobaan 1 gitu ya Rika ya. Gak apa-apa, Iya Bu. bebas. Yang penting semua terisi, semua mencoba gitu. Bu, ini teman saya nggak mau gantian, Bu. Siapa itu? Siapa nanti Ibu kesana ini? Ini Bu, Doni, Bu. Doni, kasih dulu ke temannya. Ya, ini Seru katanya paling seru ya. banget katanya dia. Oke, kalau datanya sudah nanti jangan lupa untuk mengisi hasil
pertanyaan hasil percobaannya ya. Iya, Bu. Ya, nah di bagian ini, di bagian kalian menjawab pertanyaan hasil dari percobaan virtualnya, kalian tidak hanya berdasarkan asumsi. Asumsi itu apa sih? Asumsi itu pendapat pribadi kalian gitu ya. Ibaratnya kalian yakin seperti ini gitu, itu namanya asumsi. Nah, nggak boleh juga. Jadi asumsi yang kalian menguji hipotesa tadi itu harus dikuatkan lagi dengan sumber-sumber yang lain. Kalian sudah Ibu bagikan lembar kerjanya kan tadi ya, Ibu kasih ke ketua kelas, sudah di-share ke grup kelas Yuli? Ya, sudah, Bu. Sudah Sudah ya. Nah, di-share. oke, sudah ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Dikit lagi Bu, belum. Satu Ya. sudah, Bu. Sudah, Agung sudah. Satu sudah, Bu. Oke, luar biasa kelompok 1. Semangat sekali ya. Ya, Oke. Bu. Oke, sambil menunggu Rika, terus Yuli gitu ya. Kelompok 4 ada Dea, kelompok 5 siapa itu? Hamadi, serius sekali Hamadi. Ya, Pada main-main kelompokku ini Bu, lama jadinya. iya gantian-gantian, jangan main-main dulu. Pengen nyoba semua Bu. Ya, seru ya kalau belajar pakai pet ya. Iya Bu. Seru banget, Bu. Ya, Ya. oke, kalau sudah baik ya, berarti semua sudah selesai ya lembar kerjanya ya. Oke, Sudah, coba. Bu. Sudah, Bu. Bentar, yang jauh di sana itu. Oke, sudah selesai semua. Oke, kalau sudah selesai semua. Jadi hari ini kita selain sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan diskusi kelompok, tanya jawab juga tadi. Kemudian juga sudah melakukan literasi ya tadi ya, digital, buka buku seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mempresentasikan itu ya, menyajikan apa yang sudah menjadi pekerjaan kalian seperti itu. Jadi kalian di sini juga akan melatih komunikasi kalian gitu ya. Penting bagaimana mengkomunikasikan pendapatnya gitu ya. Nah, Ya, Bu. ya. Ya Bu. Oke, nah sekarang Ibu tunjuk saja. Jadi nanti semua akan mendapat gilirannya, Jadi tidak usah takut dan tidak usah berebut, semua akan mendapat giliran untuk maju. Oke, diwakilkan ya, silahkan pilih setiap ketua kelompok, silahkan maju. Rika dulu ya. Oke, Iya Ibu. nah, Rika tadi karena tertarik dengan pengamatan yang ketiga ya Rika ya. Oke, dibacakan dulu percobaan yang ketiga Rika ke teman-temannya, biar teman-temannya dengar. Terus teman-temannya, kalau Rika atau teman yang lain presentasi, itu perhatikan. Tidak ada yang membuka HP, tidak mainan HP dulu. Perhatikan apa yang disampaikan oleh temannya, gitu ya. Silakan Rika, Ya, Bu. dimulai diawali presentasinya. Baca datanya saja dulu Rika ya. Iya Ibu. Ya. Jadi untuk percobaan yang ketiga teman-teman, kita menggunakan matahari ya Bu ya. Kita Ya. menggunakan matahari di situ kita bisa mengatur ketebalan awan. Ini sepertinya ketebalan awannya bisa diatur. Kemudian kita juga bisa mengubah gelas beker, kita ubah dengan lampu, baling-baling gitu, bisa kita ubah-ubah. Nah, dari percobaan PET yang sudah dilakukan, didapat tabel hasil percobaannya. Jadi hasil percobaannya adalah di situ sumber energinya adalah menggunakan matahari. Nah, sistem satunya adalah panel surya. Sistem 2-nya dia pemanas air. Nah, sedangkan perubahan energi yang terjadi adalah energi panas dan energi cahaya menjadi energi listrik. Ya. Kemudian sistem pemanas airnya saya ganti menjadi bohlam ya. Sistem 2-nya jadi bohlam. Jika diganti dengan bohlam, maka perubahan energinya adalah energi panas dan energi cahaya menjadi energi listrik juga. Kemudian sistem 2-nya saya ganti lagi dengan menggunakan neon.
dan terjadi perubahan energi panas dan cahaya menjadi energi listrik. Kemudian ketika diganti dengan baling-baling sistem 2-nya, maka perubahan energinya adalah energi panas ditambah energi cahaya menjadi energi listrik. Itu Bu hasil Iya. percobaannya Bu. Terima kasih Rika. Kita kasih apresiasi dulu, tepuk tangan untuk penampilan Rika. Oke. Selanjutnya Ibu minta Yuli. Wakili kelompok Iya, 2 Bu. Yuli ya. Yuli silahkan bacakan ya data percobaan untuk percobaan 1 dan percobaan 2. Nanti biar yang lainnya itu bagian yang pertanyaannya. Coba Yuli dulu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan 1 dan percobaan yang 2. Nah, percobaan 1 itu adalah perubahan energi yang diakibatkan oleh gerak generator akibat kayuhan sepeda. Nah, di mana sumber energinya itu adalah kayuhan sepeda. Untuk sistemnya itu, sistem satunya itu adalah generator. Nah, jadi untuk sistem yang 2 itu yang akan berubah-ubah di sini. Nah, untuk yang percobaan kita lakukan yang pertama itu adalah sistem yang kedua itu adalah pemanas air. Ya, di mana pemanas air itu perubahan energinya adalah energi mekanik menjadi energi listrik seperti itu. Yang kedua itu sistem 2-nya diubah menjadi bohlam. Ya, jadi sistem 1 masih generator, sistem 2-nya bohlam, di mana perubahan energinya yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya sama juga sistem 1 itu masih generator dan sistem 2 itu diganti menjadi neon. Nah, di sini untuk perubahan energinya yaitu energi mekanik menjadi listrik. Nah, lagi satu itu ada generator sistem 1 dan sistem 2-nya itu adalah kipas. Jadi perubahan energinya itu sama, yaitu dari energi mekanik menjadi energi listrik. Ya, luar biasa. Oke. Ya, saya lanjutkan Ibu ya untuk percobaan yang kedua. Lanjutkan Yuli. Oke. Untuk percobaan kedua itu dia perubahan energi yang diakibatkan oleh aliran air keran. Ya, jadi aliran air keran itu adalah sumber energinya dari gerak turbin akibat energi mekanik dari aliran air. Nah, untuk sistem satunya itu masih generator dan sistem 2-nya itu yang berubah juga. Ya, sama seperti yang tadi. Sistem 2-nya itu kita untuk percobaan pertama kita gunakan pemanas air. Jadi energi mekanik itu akan berubah menjadi energi listrik. Nah, sedangkan percobaan kedua yaitu sistem 1 itu masih generator dan sistem 2 itu kita menggunakan bohlam. Nah, perubahan energinya itu yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya menjadi panas dan menjadi cahaya pada bohlam. Nah, sama seperti di neon juga sama dengan bohlam. Dia akan ada perubahan energi mekanik menjadi energi listrik, menjadi energi panas dan cahaya. Nah, sedangkan untuk yang terakhir yaitu sistem 2 kita menggunakan kipas. Nah, di mana perubahan energi yang terjadi itu adalah energi mekanik menjadi energi listrik dan menjadi energi gerak. Iya. Seperti itu Bu, hasil biasa. data yang kami peroleh dari percobaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yuli. Ya, kita kasih apresiasi dulu ke Yuli, luar biasa ya sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi. Oke, selanjutnya Agung ya. Ya, silakan wakili kelompoknya untuk sampai di pertanyaan hasil percobaan. Gitu Agung. Silakan Agung. Oke Bu, siap Bu. Oke, nanti Oke, sekalian terima kasih atas disimpulannya waktunya. ya. Ya, dari Ibu Tiara. Jadi di sini saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi Bu ya. Jadi yang pertama di pertanyaannya adalah ketika seorang anak belum mengayuh sepeda yang terhubung dengan generator, mengapa lampu bohlam atau lampu neon tidak menyala dan kipas tidak dapat berputar? Jadi menurut kelompok kami di sini jawabannya ketika sepeda belum dikayuh,
maka tidak ada gerak mekanik yang menghidupkan generator, seperti itu Bu. Sehingga Ya, tidak akan terjadi perubahan energi, seperti itu untuk nomor 1. baik, lanjut. Nomor 2. Terus untuk nomor 2, pertanyaannya, ketika seorang anak sudah mengayuh sepeda dan terhubung dengan generator, baling-balingnya bergerak. Mengapa lampu bolam atau lampu neon dapat menyala dan kipas dapat berputar? Jadi menurut diskusi kelompok kami, jadi ketika sepeda sudah dikayuh, maka terdapat gerak mekanik yang dapat menghidupkan generator, sehingga terjadi perubahan energi dari energi mekanik menjadi energi listrik yang dapat menghidupkan lampu dan membuat kipasnya bergerak. Seperti itu Bu, nomor 2. Iya, luar biasa. Lanjutkan. Oke, untuk yang nomor 3, pertanyaannya, ketika keran belum terbuka dan air keran belum mengalir, mengapa suhu air dalam gelas beker tetap? Mengapa lampu bolam atau lampu neon tidak dapat menyala dan kipas tidak dapat berputar? Jadi jawaban kami adalah ketika keran belum terbuka, maka tidak ada gerak mekanik yang menggerakkan baling-baling dan menghidupkan generator, sehingga tidak akan terjadi perubahan energi. Seperti itu Bu, nomor 3. Iya, luar biasa. Untuk nomor 4, Agung. Next, untuk nomor 4, pertanyaannya adalah ketika keran sudah dibuka dan keran air sudah mengalir, mengapa suhu air dalam gelas beker naik? Mengapa lampu bolam atau lampu neon dapat menyala dan kipas dapat berputar? Jadi jawaban kami adalah ketika keran sudah dibuka, maka terdapat gerak mekanik yang menggerakkan baling-baling tersebut Bu, dan menghidupkan generator, sehingga terjadi perubahan energi dari energi mekanik menjadi energi listrik yang dapat menghidupkan lampu dan membuat kipasnya bergerak, seperti itu. Iya, luar biasa. Oke, Terakhir, nomor untuk 5. yang terakhir, pertanyaannya, ketika intensitas cahaya matahari dibuat maksimum nih, mengapa suhu air dalam gelas beker naik? Lampu bolam atau lampu neon dapat menyala dan kipas dapat berputar. Jadi, energi panas dari cahaya matahari yang mengenai panel surya dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Begitu Bu. Oke, luar Bagi biasa. ya. Terima Ya, kasih itu ya, hasil Agung ya. diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Agung sudah berani mempresentasikan ya. Oke, baik anak-anak. Oke, semua kelompok sudah selesai ya. Berarti baik semua kelompok sudah sangat baik dalam mempresentasikan dari melakukan pengamatan ya. Tadi kemudian berdiskusi, kemudian mencari literatur, mempresentasikan, semuanya sudah sangat bagus gitu ya. Dipertahankan. Nah, setelah itu di sini kita nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Ya Bu. Ya, oke. Nah, nanti dikumpulkan ke ketua kelompoknya bisa kumpulkan ke ibu. Oke. Nah, kita di sini akan setelah kita melakukan percobaan virtual tadi ya pakai pet, terus juga sudah diskusi kelompok dan juga sudah mencari literatur dari berbagai sumber gitu ya, dari internet, dari buku gitu. Sudah tanya jawab juga dengan ibu gitu. Nah, di sini kita tadi punya hipotesa di awal ya, punya rumusan masalah, kita bertanya-tanya bisa tidak sih energi-energi yang ada di alam seperti angin, panas matahari itu kan tidak akan habis seperti itu. Nah, bisa tidak kalau seandainya dirubah ke ke bentuk energi yang lain? Seperti ternyata kalau kita tadi melakukan pengamatan virtual bisa atau tidak, Agung? Bisa tidak tadi? Sangat bisa Bu. Ternyata bisa. Nah, itulah yang disebut atau kita katakan sebagai energi dan perubahannya. Jadi perubahan energi terbarukan ya. Yang sekarang selalu diwacanakan itu kan energi terbarukan ya. Itu artinya bagaimana kita mengkonversi energi yang ada di alam menjadi energi yang lain, energi listrik seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ternyata energi yang ada di alam itu tidak akan habis seperti video yang sudah kita tonton tadi, energi fosil kan akan habis ya. Tapi kalau cahaya matahari tidak akan habis seperti itu ya. Jadi hipotesa kita bahwa energi di alam itu bisa berubah ke bentuk energi lain itu adalah benar seperti itu ya. Setelah kita melakukan percobaan dan diskusi juga literasi seperti itu ya. Oke, Ya Bu. nah nggak kerasa ya belajar hari ini kita sudah mau habis jamnya ini ya. Jam kok bisa habis? Waktunya ini ya. Oke, waktunya sudah akan berakhir seperti itu pembelajaran hari ini.
sebelum Ibu tutup ya, sebelum Ibu tutup, Ibu pengen satu siswa menyimpulkan apa sih yang kalian dapat dari seluruh rangkaian pembelajaran hari ini. Coba Ibu minta siapa yang berani deh, yang berani untuk mengemukakan apa sih yang kalian dapat gitu. Oke, siapa? Oh, Agung. Iya, agak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak ini Agung ya. Enggak apa-apa Agung. Silakan Agung. Oke Bu. Oh, nggak apa-apa kalau salah Bu ya. Enggak, Ibu enggak makan orang, Agung tenang aja. Oke. Jadi menurut kami kesimpulan yang didapat dari pertemuan kali ini, yakni dari pengamatan virtual, energi dapat dirubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Seperti Iya. energi mekanik dari aliran air dapat menggerakkan turbin dan mengubahnya menjadi energi listrik seperti itu. Iya, luar Begitu biasa. juga dengan energi dari panas matahari yang mengenai panel surya dapat dirubah menjadi energi listrik. Seperti itu Bu, Oke, dari luar biasa. Terima kasih Agung ya pengamatan virtual. sudah menyimpulkan. Artinya kalian benar-benar mendapatkan ilmu hari ini ya. Oke. Betul. Oke, Ibu kan biasanya suka melihat kalian tuh ngantuk gitu kalau belajar itu udah kepala ditaruh tuh di meja tuh ya. Tapi hari ini kayaknya semuanya semangat gitu. Ibu pengen dengar kesannya dulu gitu kok. Hari ini kayaknya cerah-cerah. Yuli jadi tambah kelihatan cantik sekali hari ini. Coba Yuli, kenapa gitu? Biasanya kayaknya ngantuk gitu. Coba kesannya Ya gimana? Bu, kalau dibandingkan pembelajaran sebelumnya ya Bu ya, hari ini itu kayak lebih menarik gitu Bu, soalnya kan kita ada simulasinya itu kayak lebih seru gitu Bu. Iya, oke. Gitu ya. Yang lainnya sepakat ya? Jadi Ya Bu, benar Bu. Ibu tadi tampilkan video, terus kalian melakukan percobaan virtual, itu kan kalian jadi tertarik seperti itu ya, nggak bosen, nggak jenuh gitu ya. Oke, nanti kedepannya Ibu akan mengusahakan pembelajaran kita akan bertahan seperti ini biar kalian selalu semangat untuk belajar IPA, gitu ya anak-anak ya. Oke, nanti Ya di Bu. akhir Ya Bu. setelah Ibu akan bagikan link Google Form ya ke ketua kelas, silakan share ke grup kelas. Itu kalian akan mengisi tentang namanya bagaimana sih motivasi kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini gitu. Nanti Ibu bisa cek tuh apakah meningkat atau kalau kalian meningkat, Ibu akan pertahankan berarti pembelajaran seperti ini. Gitu ya, jelas ya? Ya Bu. Baik. Oke, Ya, Bu. pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru ya, ke materi baru tentang suhu dan kalor di pertemuan berikutnya. Oke, pertemuan hari ini kalau tidak ada yang mau bertanya atau masih ada yang bertanya? Udah ya, cukup. Bu. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan doa agar sempurna manfaat yang kita dapatkan. Doanya yang tadi dipimpin Yuli sekarang digantian deh dipimpin oleh Rika. Silakan Rika pimpin doa. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rika. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu senang sekali melihat kalian sangat senang dalam belajar. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri, selamat pagi. Selamat pagi Selamat Bu. pagi, Pagi, Bu. Dadah Bu. Sampai jumpa.